Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Arum Gayawati. Saya dari kelas 12 RPL 3 dengan nomor absen 10. Hari ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan proses replika dalam server basis data. Pengertian dari replikasi basis data. Replikasi basis data adalah proses menyalin basis data ke basis data lainnya yang ada di server yang sama atau server berbeda, dan mensinkronisasikan datanya untuk menjaga konsistensi. Dengan teknik replikasi ini, data dapat didistribusikan ke lokasi yang berbeda melalui jaringan lokal LAN, WAN, atau internet. Replikasi memungkinkan juga untuk mendukung kinerja aplikasi melalui distribusi data secara fisik seperti pada pemrosesan transaksi online atau pemrosesan basis data terdistribusi melalui beberapa server. Sebuah basis data server yang berfungsi sebagai master dapat tereplikasi datanya ke dalam satu atau lebih database server yang difungsikan sebagai slave. Berikut merupakan gambar dari replikasi database. Master bisa tereplikasi satu atau lebih database server yang berfungsi sebagai slave. Replikasi hanya terjadi satu arah. Keuntungan bila menggunakan teknik replikasi. Yang pertama, mengamankan data karena yang disediakan untuk diakses oleh aplikasi atau pemakai eksternal adalah salinan dari basis datanya. Yang kedua, mendukung ketersediaan data setiap waktu dan dimanapun diperlukan. Ketiga, memungkinkan beberapa lokasi menyimpan data yang sama, sehingga dapat mendukung saat lokasi-lokasi tersebut membutuhkan data yang sama atau memerlukan server yang terpisah dalam pembuatan aplikasi laporan. Yang keempat, memisahkan akses ke basis data untuk aplikasi back-end dan aplikasi yang melakukan transaksi secara online. 5. Meningkatkan kinerja pembacaan. Jenis-jenis replikasi basis data. Yang pertama, ada replikasi sinkronus, dan yang kedua, ada replikasi asinkronus. Berdasarkan jenis replikasi dibedakan menjadi dua bagian, yaitu replikasi sinkronus dan replikasi asinkronus. Berikut penjelasan dari masing-masing replikasi. Yang pertama, replikasi sinkronus. Replikasi sinkron adalah proses untuk pembaruan simultan di beberapa repository yang sering digunakan dengan jaringan area penyimpanan atau jaringan nirkabel atau sistem tersegmentasi lainnya. Dalam replikasi sinkron, teknologinya menulis data kedua sistem sekaligus, bukan satu sekaligus. Replikasi sinkron sering digunakan untuk pemulihan bencana atau untuk tujuan dan sasaran bisnis tertentu yang bergantung pada ketersediaan data. A. Proses dilakukannya secara real-time dengan master dan slave. B. Keseluruhan proses penulisan pada disk master dan slave harus selesai terlebih dahulu sebelum berlanjut ke transaksi selanjutnya. Yang C. Kebutuhan akan reformasi sistem yang tinggi harus dipertimbangkan, atau kecepatan dan jarak antar site atau node. D. Keuntungannya. Keuntungan dari replikasi sinkronus adalah menyediakan recovery yang konsisten karena sinkronisasi data terjaga. Sinkronus replikasi adalah teknik cadangan penyimpanan data, di mana data tidak segera dicadangkan selama atau segera setelah penyimpanan utama mengakui penulisan selesai, tetapi lebih dilakukan selama periode waktu tertentu. Metode ini menghasilkan sistem dengan kinerja yang baik dan persyaratan bandwidth yang lebih rendah, tetapi cadangan tidak segera tersedia jika terjadi suatu pada penyimpanan utama. Replikasi terjadi setelah transaksi di master selesai. Ya B. Pertukaran data secara buffering, data akan diletakkan dalam sebuah buffer terlebih dahulu.
Kemudian, pada jangka waktu tertentu akan direplikasi ke disk slave. Tidak menjamin kesinkronan data apabila salah satu site atau node mengalami crash saat replikasi belum selesai dilaksanakan. Yang D, keuntungannya, efektivitas biaya proses transaksi. Yang ketiga, perbedaan antara sinkronus dan asinkronus. Perbedaan antara asinkronus dan sinkronus. Yang pertama, bentuk sinyal diperlukan untuk transmisi asinkronus. Dalam satu bentuk transmisi asinkron, hanya ada satu kawat atau sinyal yang membawa transmisi. Sedangkan sinkronus, dalam transmisi sinkron, aliran data yang dikodekan sebagai tempat tegangan berfluktuasi dalam satu kabel, dan pulsa tegangan periodik ditempatkan pada kabel lain, sering disebut jam atau strobo. Transformasi metode pesan asinkronus. Pengirim memberikan sinyal sinkronisasi ke penerima sebelum memulai transfer setiap pesan. Sinkronus mengirimkan dan penerima menggunakan sinyal jam yang sama. Properti. Di asinkronus tidak perlu sinyal jam antara pengirim dan penerima. Kecepatan transfer data lebih lambat. Disinkronus mendukung kecepatan transfer data yang tinggi, membutuhkan sinyal jam antara pengirim dan penerima, membutuhkan konfigurasi master atau slave. Keuntungan dari asinkronus, pengaturan lebih cepat daripada transmisi lain sehingga sangat cocok untuk aplikasi di mana pesan dihasilkan pada interval yang tidak teratur. Misalnya entry data dari keyboard dan kecepatan tergantung pada aplikasi yang berbeda. Sedangkan pada sinkronus lebih rendah overhead dan karenanya throughput yang lebih besar. Kekurangan di asinkronus, overhead relatif lebih besar, sebagian besar bit yang ditransmisikan secara unik untuk tujuan kontrol dan karena tidak membawa informasi yang berguna. Sedangkan pada sinkronus sedikit lebih rumit, perangkat keras lebih mahal. Karakteristik dari proses replikasi database master dengan database slave. Yang pertama, mengamankan data karena disediakan untuk diakses oleh aplikasi atau pemakai eksternal adalah salinan dari basis datanya. Yang kedua, replikasi akan dilakukan setelah ditransaksi di master selesai. Yang ketiga, slave akan mengirim request untuk melakukan sinkronisasi database. Yang keempat, setelah master menerima permintaan dari slave, maka master dan slave telah berhasil terkoneksi. Yang keenam, slave akan membaca setiap aktivitas yang telah terjadi di database master dan akan mengikuti aktivitas yang sudah terjadi di master. Yang keenam, slave akan mereplikasi data-data yang ada pada master. Yang ketujuh, jika replikasi berhasil, maka data yang ada di database master sudah tereplikasi pada database slave. Yang kedelapan atau yang terakhir, jika tidak berhasil dikarenakan koneksi terputus dan lain-lain, maka slave akan membaca log file master dan kemudian menyesuaikannya kembali. Yang keempat, teknologi replication hardware. Berikut adalah beberapa teknologi hardware yang dapat dipakai di replication, yaitu diantaranya yang pertama ada snapshot replication. Pengertiannya, snapshot replication merupakan teknik replikasi sederhana yang akan menghasilkan dan didistribusikan snapshot dari publisher ke subscriber di waktu tertentu. Teknik replikasi ini biasanya digunakan pada salah satu kondisi tertentu. Yang pertama, bagian besar bersifat statis atau tidak sering berubah. Yang kedua, data pada publisher atau subscriber tidak diharuskan untuk selalu sinkron. Yang ketiga, perubahan data terjadi dalam waktu singkat. Berikut merupakan gambar dari snapshot replication. Jenis yang kedua adalah transactional replication.
Transactional replication merupakan proses distribusi periodik otomatis dari perubahan antar database. Data disalin secara real-time dari server utama atau publisher ke basis data penerima atau subscriber. Transactional replication menawarkan cadangan yang sangat baik untuk basis data yang sering berubah setiap hari. Transactional replication dimulai dengan mengambil snapshot dari publisher, kemudian disalin ke subscriber. Selanjutnya, setiap perubahan di publisher akan dicatat secara real-time dan direplikasi di subscriber. Berikut merupakan gambar dari transactional replication. Yang ketiga atau yang terakhir ada merge replication. Merupakan teknik replikasi yang ditawarkan oleh MS SQL Server yang memungkinkan perubahan pada basis data kirim oleh server utama disebut publisher ke salah satu beberapa server sekunder disebut subscriber. Merge replication umumnya digunakan jika jaringan lambat atau jika koneksi antara publisher dan subscriber kurang baik. Dalam kondisi ini, proses akan terus berjalan dan data akan disinkronisasikan saat jaringan kembali online. Berikut merupakan gambar dari merge replication. Manfaat dengan apa ya replikasi basis data? Yang pertama, dari kemungkinan tidak semua data terbackup, karena pesawat proses backup data manual dilakukan bisa saja terjadi perubahan data oleh klien. Yang kedua, apabila server master mengalami kerusakan, database bisa segera dialihkan ke server slave. Yang ketiga, replikasi master live berlangsung secara real-time, di mana setiap perubahan pada data server master akan otomatis merubah data pada server slave. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.